Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu tetap akan melanjutkan tekanan pada zat cair. Sekarang mari kita lihat ke depan, ya. Di sini kita akan belajar mengenai bejana berhubungan. Yang namanya berhubungan berarti berkaitan satu dengan yang lain. Lalu apa sih bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana yang memiliki dua atau lebih tabung dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan. Jika digambarkan seperti ini, ya. Jadi ini ada tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, dan keempat. Lalu di bawahnya disatukan, jadi sama, saling berhubungan. Inilah yang disebut dengan bejana berhubungan. Kemudian salah satu syarat adalah jenis zat cair dalam bejana berhubungan harus sejenis, memiliki besar nilai massa jenis yang sama. Jadi jika semuanya satunya dimasukkan air, maka ketinggian air akan sama rata, ya, baik di bejana 1, 2, 3 atau 4. Kemudian kita lihat di sini, azas bejana berhubungan menyatakan bahwa zat cair yang homogen dengan massa jenis yang sama pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama atau sejajar. Bisa kita lihat di sini, ini ada bejana berhubungan namanya tabung U. Kenapa dinamakan tabung U? Karena bentuknya seperti U. Dimasukkan air, maka ya tinggi kedua kakinya, air pada kedua kakinya akan sama. Begitu juga pada bejana yang kedua. Lalu bagaimana jika salah satunya ini diberi ganjalan? Ya, maka jika diberi ganjalan, tetap si bejana berhubungan tingginya akan sama rata. Kenapa? Karena massa jenis dari zat cairnya yaitu homogen atau sama. Jadi baik dia mau ditinggikan sebelah atau mau turun ke bawah, maka tinggi dari zat cairnya pada setiap bejana akan tetap sama rata. Bisa dimengerti kira-kira? Ya, Ibu harap semuanya dapat mengerti. Sekarang kita lanjutkan, ya. Azas bejana berhubungan tidak akan berlaku pada kondisi-kondisi di bawah ini. Jadi kalau tadi kalian lihat bahwa tingginya sama rata, jika ada asas-asas ini, ya, maka azas bejana berhubungan tidak akan berlaku. Apa? Yang pertama, pada bejana diisi oleh zat cair dengan massa jenis berbeda. Jadi jika salah satu kakinya atau salah satu bejananya, yang satu diisi air, yang satunya diisi minyak, maka azas bejana berhubungan tidak akan berlaku. Yang kedua, bejana dalam keadaan tertutup, baik salah satu bejana maupun semuanya. Jadi kalau kalian lihat tadi ada 4 bejana, jika salah satu bejananya ditutup, maka ya azas bejana berhubungan juga tidak akan berlaku, maka tingginya tidak akan sama rata. Yang ketiga, adanya unsur pipa kapiler pada bejana, yaitu pipa kecil yang memungkinkan air menaiki sisi bejana. Ya. Yang keempat, jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cairnya bergerak. Jadi jika misalnya bejana berhubungan tadi kita goyang-goyangkan, maka otomatis tinggi sementara bejananya tidak akan sama. Ya, Ibu kira dapat mengerti ya. Selanjutnya kita teruskan. Bagaimana jika bejana tersebut diisi dengan dua zat cair dengan massa jenis yang berbeda? Ya, hukum bejana berhubungan tidak akan berlaku pada kondisi ini. Di sini contohnya ada air dan minyak yang diletakkan dalam sebuah pipa U. Ini pipa U, ini air, lalu ini ada minyak tanah. Ya, kita tahu massa jenis dari minyak tanah lebih ringan dibandingkan massa jenis air. Otomatis minyaknya di atas. Ya, dikarenakan ada dua zat cair, maka ketinggian dari dua pipa, dari dua kakinya ini tidak akan sama. Maka
ya, di sini kita mempunyai rumus bejana berhubungan untuk dua zat cair yang berbeda. Apa rumusnya? Di sini karena kita belajar mengenai tekanan pada zat cair, maka kita gunakan rumus tekanan hidrostatis pH. Ini pH, ya, ini gambarnya yang tadi. pH, kita tahu rumus pH tekanan hidrostatis adalah rho kali G kali H. Kenapa ini satu? Karena ini variabelnya semuanya satu. Sama pH 2, rho kali G kali H. Kenapa 2? Karena variabelnya adalah 2. Bu, kenapa G-nya ini tidak ada 1 dan 2? Karena mereka sama-sama di bumi. Karena sama-sama di bumi berarti gravitasinya satu, yaitu gravitasi bumi. Oleh sebab ini kita bisa coret, G-nya bisa kita coret, maka didapatlah rumus umumnya adalah rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Di mana keterangannya rho 1 adalah massa jenis zat cair 1, kalau di sini adalah air, satuannya kilogram per meter kubik. H1 ketinggian zat cair 1, jadi yang ini ya, H1-nya satuannya bisa meter atau sentimeter tergantung dengan soalnya masing-masing. Lalu yang kedua, rho 2 massa jenis zat cair 2 kilogram per meter pangkat 3. Di sini rho 2-nya adalah minyak tanah. H2 adalah ketinggian zat cair yang kedua, satuannya meter ataupun sentimeter. Ini yang warna kuning ini adalah H2-nya. Jadi perbatasan antara air sampai ke atas dari minyak tanah. Untuk lebih mudahnya memahami, kita lihat ke contoh soal. Ya, di sini sebuah pipa mula-mula diisi dengan air. Pada salah satu kaki bejana tersebut diberi minyak. Tinggi minyak adalah 10 cm dan selisih tinggi permukaan air adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 kg, di sini kurang ya, di sini ada. Jadi massa jenis airnya adalah 1 gram. Kita lihat dulu. Ini Ibu tulis 1 gram per centimeter kubik, ya. Maka massa jenis minyak adalah, yang ditanya adalah massa jenis minyak. Ya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, ini ya, minyak tingginya tadi adalah 10 cm, air tingginya tadi adalah 8 cm. Sekarang Bu, kenapa tadi di contoh soal di rumus Ibu buat H1, H2, di sini Ibu buat HA sama HM. Ya, di sini tergantung dengan soalnya. Jadi kita fleksibel. Kalau di sini tulisannya HM, maka kita ganti di sini adalah HM. H minyaknya adalah 10 cm, H airnya adalah 8 cm, rho air adalah 1 gram per centimeter kubik. Di sini rho airnya harus kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik. 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah massa jenis dari minyak. Bagaimana penyelesaiannya? Sekarang kita lihat. Kita masukkan rumus umumnya tadi. pHa air, tekanan hidrostatis air, sama dengan tekanan hidrostatis minyak. Masukkan rumusnya rho A kali HA sama dengan rho M kali HM. Rho A-nya tadi adalah 1000 kg per meter kubik dikali 8 cm sama dengan rho M dikali 10 cm. Ya, yang ditanya rho M berarti ini 10 kali dengan rho M ini adalah hubungannya kali, maka dia akan pindah ruas menjadi bagi. Maka didapatlah 1000 dikali 8 dibagi 10. Sentimeternya ini bisa kita coret. Ya, nolnya kita coret. Maka 100 kali 8 adalah 800 kg per meter kubik. Lalu bagaimana kalau yang ditanya itu adalah H minyak? Ya, sekarang kita lihat dulu ya. Yang ditanya adalah H minyak bagaimana? Kalau H minyak yang ditanya, maka kita masukkan rumusnya kayak gini. Rho A kali HA sama dengan rho M kali HM. Karena minyak yang ditanya, ya, makanya tetap ini hubungannya kali akan pindah ruas, maka HM
Jadi Ibu harap kalian dapat mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya dengan Ibu. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.